Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Ustaz, ini mau tanya, karena di kantor itu kalau nggak salaman sama lawan jenis, kita nggak mau salaman itu dituduh kayak radikal, dituduh nggak toleran, atau bahkan dibilang kayak, kamu tuh sok suci banget sih gitu, masa salaman doang aja nggak mau gitu kan. Nah, gimana kita menanggapi kalau seperti itu, Ustaz? Baik, memang terkadang orang ketika berbuat baik itu kan tantangannya akan selalu ada. Baik berbuat baik dalam masalah menjaga prinsip agama maupun berbuat baik dalam masalah keuangan, tatanan sosial dan seterusnya. Jangankan yang kayak gini, ada karyawan yang nggak mau korupsi, itu kadang dituduh macam-macam. Jangan terlalu baik, jangan ekstrim, jangan terlalu suci dan seterusnya. Biar dia bisa diajak untuk bareng-bareng berbuat maksiat. Karena setiap orang yang punya pelanggaran, dia akan nyari teman. Agar dia nggak sendirian dalam melakukan pelanggaran. Iblis ketika diusir oleh Allah dari surga, dia mencari teman itu. Gimana caranya biar Adam juga ikut diusir dari surga bersama Hawa. Dan seluruh manusia nanti bisa tinggal di muka bumi, sehingga iblis dan setan punya kesempatan yang sangat luas untuk menggoda mereka agar masuk ke dalam neraka. Sampai itu jadi sumpah mereka. Baik. Ya, meskipun saya dalam ini bukan berarti menyamakan orang kayak gini sama dengan setan ya. Cuman karakter orang yang berbuat maksiat itu akan mengajak orang lain untuk ikut bareng dia. Selanjutnya, memang di masyarakat kita kedewasaan dalam menghargai alasan beragama itu kurang. Jadi orang ketika diajak salaman dengan lawan jenis, tidak mau. Itu kan di tempat kita kurang lebih ada dua alasan. Alasan pertama, dia punya wudhu. Sehingga takut wudhunya batal. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis, wudhu bisa batal. Alasan yang kedua, karena ini haram. Dilarang dalam agama. Sudah? Cuman ketika kita beralasan yang kedua, nampaknya tidak lebih diterima dibandingkan beralasan yang pertama. Sehingga kalau ada seorang lelaki atau wanita diajak salaman lawan jenis, kemudian dia nggak mau, lalu dengan alasan, mohon maaf saya punya wudhu, itu dihargai. Kenapa dihargai? Jangan ganggu dia, nanti wudhunya batal. Padahal batal wudhu, itu dosa nggak? Nggak dosa. Orang habis wudhu ngentut, itu nggak dosa. Habis wudhu dia buang air, dia nggak dosa. Meskipun wudhunya batal. Dan mereka lebih menghargai alasan ini. Karena dalam mazhab Syafi'iyah misalnya, orang yang berwudu, kemudian dia nggak mau salaman, dengan alasan agar wudunya tidak batal, itu dihargai. Tapi kalau kemudian dia pakai alasan, kenapa nggak mau salaman? Ini dilarang oleh agama, nggak boleh. Islam melarang praktek seperti ini, bersentuhan dengan lawan jenis. Muncullah komentar, jangan sok suci, jangan ekstrim, jangan apa lagi? Jangan radikal, dan seterusnya. Ini bukan ekstrim, bukan sok suci, bukan radikal. Karena memang itu aturan. Dan bersikap sesuai dengan aturan, itu adalah kondisi yang ideal, bukan sok suci. Kamu saja yang kenapa mengambil sikap, mengambil kotoran, sehingga melihat ada orang yang menjaga kebersihan, dianggap sok suci. Karena dosa itu kotor. Makanya, orang seperti ini ya seharusnya Anda kasih ruang toleransi. Ya, dia mau menjaga agamanya seperti itu, hargai dia. Jangan dikasih tuduhan-tuduhan seperti tadi. Ketika Anda tidak bisa bersikap ideal seperti dia, maka jangan turunkan derajat orang yang sudah bersikap ideal. Yang seharusnya kan kita yang introspeksi. Masya Allah, saya tidak bisa seperti dia. Dia menjaga komitmen agamanya. Sehingga ketika dia beridentitas beragama Muslim yang dilarang untuk salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, identitas itu ketika dijaga menunjukkan kalau dia adalah orang yang punya komitmen. Tapi kalau model orang yang plak-plek, nggak peduli dengan aturan, ketika di kantor, ketika di masyarakat, bukti kalau sebenarnya dia tidak menjaga komitmen agamanya. Wallahu a'lam. Nah, itu tadi kan kita sekarang udah ngerti, Ustaz ya. Maksudnya ya namanya orang baik itu ada aja cobaannya gitu kan ya. Artinya berarti kan kita
ke internal kita berusaha coba lebih sabar gitu ya menghadapi mungkin tadi tuduhan dan yang lain. Tapi kalau kita mau berinteraksi dengan mereka tadi Ustaz, berarti kan ke sisi eksternalnya. Bagaimana mungkin Ustaz punya tips atau saran mengkomunikasikan Ustaz? Bisa jadi kepada yang selevel gitu ya, entah seumuran atau mungkin secara jabatan setara, atau mungkin kepada atasan. Kadang kan yang agak repot kalau di kantor ini, kalau itu dilontarkan oleh yang secara struktural jabatan lebih tinggi gitu. Nah, mungkin Ustadz punya saran gitu ya, gimana kita kayak mungkin berdakwah atau mengedukasi atau minimal kayak menyampaikan kepada mereka-mereka yang seperti itu Ustadz? Ya memang kata kuncinya edukasi. Sehingga orang seperti ini kan karena belum teredukasi, maka dia nggak paham kalau ini sebenarnya adalah aturan yang dilarang ya. Aturan di mana lawan jenis itu dilarang untuk bersentuhan badan. Disebutkan dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau ada jarum yang ditusukkan di kepalaku, itu lebih aku sukai daripada ketika tanganku bersentuhan dengan lawan jenis atau badanku bersentuhan dengan lawan jenis. Jadi mereka memahami sentuhan dengan lawan jenis itu kira-kira resiko yang bisa didapatkan adalah seperti kepala ditusuk jarum. Ya itu kan hal yang berbahaya dan menyakitkan sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian seorang muslim paham bahwasanya ini tidak boleh, akhirnya dia hindari. Maka edukasi seperti ini perlu kita sampaikan kepada mereka bahwa praktek ini ada ancamannya. Praktek ini termasuk perbuatan dosa. Mari kita hindari bersama-sama, dan kalaupun kemudian itu sudah jadi tradisi dan budaya, edukasi perlu kita berikan. Sebagaimana misalnya pelecehan seksual itu kan disepakati ya, tidak boleh. Dan standar pelecehan seksual mungkin antara di negeri timur dengan negeri barat beda. Orang barat ketika ke timur mereka lebih hati-hati karena khawatir tertuduh pelecehan seksual. Sehingga mungkin kalau di sana ya, ketika nggodain wanita dengan cara tertentu tidak sampai dianggap pelecehan seksual. Di timur itu sudah dianggap sebagai pelecehan seksual. Misalnya, orang sana bisa menyesuaikan. Nah, kemudian dalam hal ini ketika di tempat kita itu sudah sepakat ini adalah pelecehan seksual, orang akan menghargai. Tapi ada bagian tertentu yang itu tidak dianggap sebagai pelecehan seksual misalnya. Contohnya tadi, salaman dengan lawan jenis. Maka dalam hal ini edukasi penting untuk disampaikan sebisa yang kita lakukan. Kalaupun kemudian sudah disampaikan edukasinya, kok belum ada perubahan, ya itu urusan mereka, kembali kepada pribadi masing-masing. Baik, mungkin ini satu lagi Ustaz, kalau kita bicara tentang sentuhan lawan jenis Ustaz ya. Kadang dalam keseharian itu kita nggak sengaja Ustaz. Kayak misalkan mau jual beli itu, bayar, kesenggol gitu ya, dengan yang nyerahin uangnya. Atau mungkin tadi kayak di kantor emang ada aja tuh saat orang-orang ataupun teman-teman kita yang emang jahil aja gitu, kayak gitu dipukul kita atau emang kitanya disentuh. Tapi memang itu kadang nggak sengaja gitu ya. Atau kita udah berusaha ngindar-ngindar pada saat ngambil duit gitu ya atau yang lain. Apakah kita juga kena dosa atau bagaimana kira-kira sikap kita atau mungkin ya ini kita gimana kira-kira? Tetap dapat dosa juga atau enggak? Ya, kalau sudah dalam ranah tidak sengaja ya, jelas tidak ada dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja. Sehingga kalau itu bisa dipastikan tidak sengaja, nggak ada dosa. Tapi kalau sengaja cari gara-gara, kemudian biar nanti dianggap tidak sengaja, ini bukan tidak sengaja, ini sengaja. Sehingga kalau itu tidak sengaja, Anda tidak perlu khawatir, karena dalam agama kita perbuatan tidak sengaja tidak ada dosa. Baik, memang kadang ada sebagian orang yang jahil yang kayak gitu ya. Kemudian dia, mohon maaf, sampai pada tingkatan pelecehan seksual. Misalnya ibu-ibu dipejeti gitu. Itu kan pelecehan seksual kalau di negara kita. Dan itu bisa dilaporkan.
atau misalnya dilus-lus, ya, itu pelecehan seksual itu. Kalau sampai tingkatan kayak gini, masuk dalam kategori kriminal. Tapi ketika itu dilakukan dengan sukarela, nah, sehingga yang perempuan juga mau, yang laki-laki mau, perempuan mau, terus salaman. Nah, yang kayak gini dua-duanya dosa. Maka harus kita ajarkan kepada mereka, nggak boleh melakukan seperti ini. Nah, Insyaallah. Makasih banyak Ustaz untuk penjelasannya, dan ini cukup membantu sekali, terutama ya kalau kita bermuamalah di kantor, tadi kaitannya dengan salaman dan bermuamalah dengan lawan jenis Ustaz.